and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Berita kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 telah tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh golongan pemuda. Dan pemuda yang pertama kali mengetahuinya adalah Sultan Syahrir. Pada sore harinya, Sultan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta. Selamat sore. Selamat sore. Ada apa, Bung Sultan? Saya hanya ingin memberitahukan bahwa saya telah mendengar berita kekalahan Jepang dari sekutu. Bukannya radio kita tadi sudah oleh pasukan Jepang? Kami mendengar radio dari radio gelap yang kami buat sendiri. Berita yang sangat baik itu. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasi kemerdekaan, dan saya usul bagaimana kalau pernyataan kemerdekaan tidak dilakukan oleh PPKI. Namanya kenapa? Karena saya khawatir kemerdekaan dicap sekutu sebagai buatan Jepang. Saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Lebih baik kita temui Bung Karno. Baik. Akhirnya mereka menemui Bung Karno yang saat itu menjabat sebagai ketua PPKI. Permisi, selamat sore. Ya, selamat sore. Ada perlu apa kalian datang ke rumahku? Apakah Bung sudah tahu tentang kekalahan Jepang? Ya, tapi saya belum yakin sepenuhnya tentang berita tersebut. Bung Karno, apakah kita bisa memproklamasi kemerdekaan secepatnya tanpa campur tangan oleh PPKI? Saya rasa tidak mungkin dan saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Tapi Bung, jika tidak segera bertindak, maka kemerdekaan bangsa kita akan terhambat. Saya tetap pada pendapat semula Bung Syahrir. Baiklah kalau begitu, Bung. Pada tanggal 15 Agustus malam, para pemuda yang dipimpin Syahrul Saleh mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Malam harinya, utusan pemuda, yaitu Wikana dan Darwis, menemui Bung Karno di rumahnya. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam. Oh, sudah ada Wikana, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno, Bu. Urusannya sangat penting sekali. Tunggu sebentar ya, kebetulan Bapak juga sedang berbincang dengan Bung Hatta dan Bung Ahmad. Baik, Bu. Kami tunggu. Beberapa saat kemudian, Wikana dan Darwis diperbolehkan masuk dan bertemu dengan dua tokoh golongan tua tersebut. Ya kan? Selamat malam, Bu. Silakan duduk. Ada apa kalian berdua mencariku? Bung, malam ini bagaimanapun juga kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu pasti, tapi kita harus menunggu sidang PPKI dulu. Saya mengusulkan untuk menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang telah mereka janjikan. Kami tidak ingin mengancammu, Bung. Sekarang revolusi ada di tangan kami. Kalau Bung tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, kami para pemuda akan bertindak. Jadi kalian mengancamku? Pantang bagiku untuk dipaksa. Kami tidak ingin mengancammu, Bung. Kami hanya ingin menyelamatkan bangsa ini. Ini leherku, kau bisa menggampar aku, kau bisa membunuhku. Tapi jangan kira aku dapat dipaksa untuk mengadakan pertumpahan darah yang sia-sia karena hendak menjalankan sesuatu menurut kemauan kalian. Sudah, hentikan perdebatan ini. Sebaiknya kalian cari pemimpin yang lain. Baiklah kalau itu kemauan. Kami tidak ingin terjadi sesuatu besok apabila proklamasi menimbulkan. Jawaban tersebut membuat para pemuda tidak puas dan marah. Pada malam harinya, yaitu pukul 12, para golongan muda melakukan rapat sendiri di Jalan Cikini nomor 71 yang dihadiri oleh Wikana, Yusuf Kunto, Dr. Murwadi, dan Singgi, dan ketuanya Syahrul Saleh. Dengan hasilnya yaitu mengamankan Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah, kita buka pada pertemuan tengah malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agenda kita pada malam hari ini yaitu bagaimana cara meyakinkan para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana kalau kita asingkan saja Pak Karno dan Bung Hatta?
Apa alasannya? Alasannya agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang. Tapi kita sedang kemana? Menurut saya, kita singkat saja mereka ke Rengas Dengklok. Apa alasan Anda memilih tempat itu? Karena tempatnya itu tidak terlalu jauh dari Jakarta dan tempatnya strategis menurut perhitungan militer. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Baiklah, keputusan sudah bulat, yaitu dengan memasukkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Setuju. Baiklah, saya rasa rapat kali ini sudah cukup dan saya juga sudah telah mengantuk. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sudan Kosinggih mendapatkan kepercayaan untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Selamat malam, Bung. Malam, ada apa malam-malam kamu mencari saya? Saya diperintahkan untuk mengamankan Anda sekeluarga ke Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang. Bagaimana kalau saya menolak? Maaf, Bung, tapi saat ini bukan untuk berdebat. Sekarang kondisi sedang darurat. Saya minta Anda untuk ikut kami segera. Baiklah, tunggu sebentar. Ada apa, Pak? Kenapa ribut sekali? Para pemuda, Bu, meminta kita untuk ikut mereka keluar kota. Bagaimana ini, Pak? Apa yang kita lakukan? Ikuti sajalah kemauan mereka, Bu. Kemudian Bung Karno, Ibu Fatmawati, Guntur, anak dari Bung Karno, dan juga Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok, terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Jadi apa kehendak kalian? Kami tetap menginginkan kemerdekaan secepatnya tanpa campur tangan Jepang, Bung. Kalian tidak bisa memaksakan kehendaknya. Biarkan kami rapatkan dulu di PPKI. Tidak bisa itu, Bung. Kami menolak. Itu sama saja kemerdekaan dengan pemberian Jepang. Jadi kau mau menantangku, ha? Terlalu gegabah, naif. Bukan begitu, Bung. Sekali lagi, inilah kesempatan emas untuk kita. Perdebatan tidak menghasilkan kata sepakat. Sementara itu, hilangnya ketua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia mencari informasi. Akhirnya, ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin peta tersebut untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda mengantarkan saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang kami akan dapat untuk itu? Saya akan menjaminkan proklamasi di depan besok, tanggal 17-19. Kamu bisa menjaminnya? Ya, saya akan menjaminnya dengan nyawa saya. Baiklah, saya akan antarkan Anda. Pada senja 16 Agustus 1945, ia berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Kenapa Anda kesini? Bung, saya telah mendapatkan informasi kalau sekarang Jepang sudah menyerang secara resmi. Situasi sekarang vacuum of power. Jadi situasi seperti itu. Baiklah, kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus kembali ke Jakarta, Bung. Saya sudah menjamin kepada pemuda mengenai proklamasi. Jika demikian situasinya, kita harus segera membicarakan persiapan kemerdekaan secepatnya. Lalu, di mana tempat aman untuk merumuskan proklamasi? Bagaimana kalau kita menuju ke rumah Laksamana Maeda? Beliau adalah teman baik saya dan beliau juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Oh iya, beliau juga salah satu perwira tinggi Angkatan Laut. Dan mungkin keamanan kita juga akan terjamin olehnya. Tanpa berpikir terlalu lama, mereka berangkat menuju rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Selamat malam, Tuan. Malam. Ada apa tuan-tuan sekalian mengunjungi rumah saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Begini, apakah Anda mengizinkan kami untuk meminjam rumah Anda untuk merumuskan teks proklamasi? Baiklah, saya akan membantu rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian bisa menggunakan ruang makan di lantai pertama dan saya sendiri akan di lantai kedua. Tapi, bagaimana dengan para pemuda ini? Biarlah mereka menunggu di beranda depan. Tetap di sini. Siap, Bu. Silakan. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi di meja makan. Kita mulai saja, biar saya yang akan menulis. Bagaimana kalau proklamasi kita buat singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Bung Ahmad, apakah Anda masih ingat yang terdapat pada Piagam Jakarta
yaitu bab pembukaan perumusan UUD 1945. Saya masih ingat, tapi tidak seluruhnya. Kira-kira seperti ini. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, itu kalimat pertamanya. Bung Hatta, apakah ada yang bisa ditambahkan? Bagaimana kalau kalimat kedua proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang dijelas-jelasnya. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Selesai menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Apakah kalian setuju terhadap konsep rumusan ini? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan teks proklamasi ini yang menggunakan tulisan tangan saya ini. Baik, Bung. Sudah selesai, Bung. Bisa dikatakan naskah ketik itu bersifat autentik jika sudah ditandatangani. Marilah, saudara-saudara, naskah proklamasi ini kita tanda tangani bersama-sama. Ya, seperti Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika. Tapi ini Indonesia, bukannya Amerika, Bung. Bagaimana kalau 2 orang saja, tapi atas nama Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta? Setuju. Lalu, dimanakah tempat pelaksanaan proklamasi itu? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Saya keberatan. Kemungkinan ada gangguan dari Jepang. Bagaimana kalau di halaman rumah saya pada pukul 10 pagi? Setuju. Ya, ruang perbanyak teks dan persebarluaskan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno yang didampingi oleh Bung Hatta, dihadiri oleh beberapa tokoh nasional. Saudara-saudara, demikianlah kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air dan bangsa kita. Marilah kita menyusun negara kita bersama-sama. Negara merdeka, negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Semua yang hadir di situ menjawab merdeka secara serentak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.